Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Rinal. Kali ini saya sudah berada di lokasi perkebunan kelapa sawit ya. Jadi bukan panen lagi. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang sensus hama. Kebetulan saya di sini kerja sebagai HPT, di mana HPT itu terkait dengan hama, yaitu seperti ulat, tikus, kumbang, rayap, dan juga ganoderma. Jadi ganoderma itu adalah sejenis hama yang berupa jamur ya. Tapi itu hanya ada di kelapa tinggi. Kebetulan saya sekarang kerja di sawit yang kecil. Oke, seperti apa videonya? Kita langsung ke videonya aja. Oke. Sekarang kita berlanjut ke perjalanan menuju teras ya. Ini lokasi kerja saya teman-teman. Jadi semuanya itu kebun kelapa sawit. Treknya seperti ini, licin dan mendaki. Jadi kita di sini ada 3 orang. 3 orang itu bukan berarti kita sensus begini 3 orang berkumpul dalam satu jalur ya. Jadi kita istilahan itu berpencar lah. Berpencar, kita mencari jalur sendiri-sendiri. Cari jalurnya itu kita bisa beda 2 jalur atau 3 jalur. Jadi saya ambil jalur yang paling di tengah. Jadi ada teman saya tadi yang bernama Nasri, dia ada di bawah saya, dan Julirwan ada di atas. Oke, lanjut. Kita mencari hama ya teman ya. Hama. Aduh. Ada ya. Ini kalau hama pas dicari tidak ada, nanti kalau tidak dicari muncul sendiri. Aduh, macam barang hilang. Namanya semut. Jadi ini bukan termasuk hama ya teman-teman. Jadi semut ini berguna juga untuk sawit. Maksudnya itu dia itu sebagai predator dari ulat sendiri ya. Kalau ada semut begini pasti di pohon kelapa sawit itu tidak akan ada ulat. Karena semasa saya kerja di sini, kalau saya dapat pohon sawit yang ada semutnya, dia tidak akan ada ulatnya, karena ini termasuk predator dari ulat. Oke. Itu bos saya ya mas. Hah? Oke. Aduh, buat mana ya? Jalannya terjal, men. Bekas longsoran nih. Aduh, kembali. Oke. Kita jalan lewat atas aja.
Kita turun lagi karena ini bukan jalur kita ya. Aduh. Dicari begini susah ya. Kok tidak dicari muncul. Ini lama-lama ini ulat kayak hantu. Tapi kita membicarakan hama bukan berarti ulat saja yang kita cari ya teman. Tapi kebetulan belangkonya yang saya bawa ini belangko ulat, jadi saya lebih fokus ke ulat ya. Ya kalau memangnya dapat hama lain itu tidak masalah sih. Kalau ada daun kelapa sawit yang seperti ini bukan karena serangan hama ya, melainkan tempat tidurnya burung atau ayam hutan, tempat tangkringannya ya. Oh tunggu, di sini ada ulat kantong saya lihat. Ini dia. Ini namanya ulat kantong ya teman. Ulat kantong itu dia pemakan daun kelapa sawit juga, cuma tidak separah seperti ulat bulu yang warna hijau itu. Atau nama lainnya itu ulat api ya. Kita unboxing dulu nih. Kita unboxing ulat kantong. Bagaimanakah isi di dalamnya? Ulat kantong. Wah, ini sudah jadi kepompong. Sudah tidak lama lagi dia akan jadi kupu-kupu ini. Terlambat dapatnya. Ini penampakan kepompongnya. Oke, ini sudah jadi kepompong. Oke, kita buang. Kita lanjut. Ini ada buah sawit yang lubang-lubang ya. Lubang-lubang ini karena serangan tikus, tapi serangan tikus yang sudah beberapa bulan lalu. Karena ini saya lihat sudah kering-kering. Hama sawit yang paling merugikan itu tikus. Karena dia itu kalau sawit yang masih kecil dia potong bonggolnya, tapi kalau yang sudah besar dia makan buahnya. Jadi produksi itu masih bisa berkurang karena tikus. Kalau ulat itu tidak menyerang buah, melainkan dia menyerang daun. Tapi menyerang daun itu termasuk merusak juga sih. Makanya di perusahaan itu ada yang namanya HPT. Itulah gunanya HPT, kita mensensus semua jenis hama, termasuk ulat, tikus,
kumbang, rayap, dan juga ada hama alaminya itu Ganoderma namanya. Jamur Ganoderma. Ini saya dapat serangan tikus yang baru ya. Serangan tikus yang baru. Ini dia, masih basah. Diperkirakan tadi malam, baru tadi malam dia makan, tapi tidak banyak. Ini trek tempat saya kerja, jadi ini gunung. Ini turun gunung, kiri kanan ada pohon kelapa sawit. Nyanyian jadinya itu. Sudah cukup jauh saya jalannya, masih belum dapat juga. Susah sekali dapatnya. Nah, ini teman-teman, saya dapat ulat. Ini dia penampakan ulatnya. Oke, tunggu dulu, saya ambil dulu ya. Kita ambil dulu ulatnya. Ini adalah anakan ulat bulu. Tunggulah. Ini ulat bulu yang panjang-panjang itu. Ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ekor ulat ini kalau sudah besar, cara makannya itu dalam satu hari bisa satu pelepah kelapa sawit. Ini kalau dibiarkan begini bisa stres sawitnya perusahaan ini ya. Jadi karena saya tugasnya mencari hama termasuk ulat, saya akan bunuh saja ini, atau kita buang ya. Kalau dibunuh berdosa, dibuang aja. Ini ulat api ya teman-teman, bukan ulat api. Ini ulat bulu maksud saya, bukan ulat api. Ulat bulu lebih parah dari ulat api. Kita buang, kita simpan sini aja. Biar dia makan daun kacangan, kasihan kalau dibunuh. Oke, kita lanjut. Ini sudah terlewat matang ini, belum jadi panen, di sini sudah terlewat matang buahnya. Cuma bekas-bekasnya. Kalau ini bekas ulat api ya, karena ulat api itu ya tidak separah ulat bulu yang tadi saya temukan ya. Dan ulat bulu yang tadi itu kalau sekali besar makannya banyak juga. Mereka itu sejenis ulat yang pengecut, beraninya main keroyokan, tidak mau sendiri-sendiri. Triknya lumayan ekstrim, naik dan turun gunung. Kiri kanan cuma lihat pohon kelapa sawit, bukan pohon cemara ya.
Saya panggil-panggil ternyata ada di sana, teman-teman. Aduh. Jadi kita di sini nih kan ceritanya kita mencar. Jadi kalau salah satu teman yang kita tidak lihat, cara panggilnya ya seperti itu. Kode ceritanya. Semacam kita ada di hutan. Begitu saja sudah bisa kita tahu di mana posisi temannya kita. Itu ulat bukan ya? Itu ulat bukan, teman. Oh bukan, itu hanya kotoran. Kotoran. Apa namanya itu? Rumput yang kering itu tergantung di situ. Aduh, sudah ngos-ngosan ini. Treknya sudah cukup lumayan. Masih tidak ada juga. Ini saya sudah tembus di jalan sebelah ya, teman-teman. Artinya kita sudah tembus dalam satu jalur. Kurang tahu ini teman-teman, saya sudah duluan atau masih di belakang. Oke, kita mendaki terus, jalannya mendaki ya. Lumayan. Ternyata teman saya sudah ada di depan. Dia sudah duluan sampai di depan saya. Maju dulu, Bang. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman ya. Karena saya juga sudah mulai lelah. Karena ini juga saya sudah tembus di jalan sebelah ya. Jadi saya harus istirahat dulu sejenak. Mungkin kita lanjutkan di lain waktu. Oke, bagi teman-teman yang suka video saya, silahkan tekan tombol like. Jika tidak suka, abaikan saja. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.